Salam teman-teman, hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Sebelum kita mulai, ayo kita baca Mazmur 91. Shalom teman-teman, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur 91, sekarang kita bangkit berdiri semua, tidak boleh diam duduk, kita bangkit berdiri, kita mau berjoget dan memberi yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekarang kita bilang ya, hari Senin, hari Selasa, semua hari-harinya Tuhan ya. Yuk sama-sama katakan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Semua hari, harinya Tuhan. Adik-adik kita mau nyanyi happy ya ya, happy ya semuanya ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin semangat lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian.
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku sekali lagi katakan, cintaku semakin mendalam. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semua lipat tangan. Jangan lagi ada yang jalan-jalan. Jangan lagi ada yang matanya terbuka. Semua matanya tertutup dan lipat tangan. Kita mau angkat pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat adik-adik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Adik-adik semua katakan, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Haleluya. Buka suara adik-adik. Angkat tangan adik-adik, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Yuk, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita sama-sama berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikan kami pengertian, agar kami boleh mengerti apa yang firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang siap dengerin firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik di rumah, yuk buka Alkitabnya dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Sekali lagi karena ulang ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari ada ahli Taurat yang duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu, tahu nggak adik-adik siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang isi kitab Taurat. Nah, salah satu di antara mereka ada yang bertanya sama Tuhan, Guru, bagaimana kami harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu Taurat itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lalu ahli Taurat itu bertanya lagi, siapakah sesamaku manusia? Lalu Tuhan Yesus menjawabnya menggunakan perumpamaan. Pada suatu hari, datanglah seseorang dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanannya, dia mengalami kerampokan adik-adik. Dia habis harta bendanya dicuri orang. Lalu bukan hanya itu, tapi dia juga dipukulin habis-habisan sampai hampir mati. Kemudian saat dia sudah tidak berdaya, tidak punya apa-apa, bahkan sampai dia mau hampir mati, tiba-tiba ada seorang imam Taurat yang melewat di dekat dia. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Imam itu tidak menolong dia. Imam itu hanya melihat lalu melewati begitu saja. Lalu orang yang kedua lewat lagi nih. Ini Imam Lewi adik-adik. Nah, dia cuma lewat doang. Wah, ada yang kerampokan, ada yang luka, tapi dia nggak nolongin adik-adik. Sedih banget deh pokoknya. Lalu, ini orang ketiga nih adik-adik yang akan lewat. Dia adalah orang Samaria. Ketika dia melewati orang yang habis kerampokan itu, tergeraklah hatinya penuh dengan belas kasihan. Kemudian dia turun dari keledainya, dihampirilah orang yang luka-luka itu adik-adik. Dia siram pakai minyak, dia siram pakai anggur, kemudian dia balut lukanya. Setelah itu dinaikin di atas keledainya. Kemudian dibawa dia sampai suatu penginapan. Sampai di tempat penginapan, keesokan harinya kembalilah dia kepada si pemilik penginapan itu. Lalu diberikannya 2 dinar kepada orang itu dan berkata, rawatlah dan belanjakanlah apa yang dia butuhkan. Apabila lebih daripada itu, aku akan kembali dan menggantikannya. Begitu sangat-sangat orang Samaria itu mengasihi dia. Nah, setelah perumpamaan itu selesai, bertanyalah Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat. Lalu, menurut kalian, siapakah di antara 3 orang itu yang melakukan sesama manusia? Lalu orang ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Lalu jawab Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nah, dari perumpamaan ini adik-adik, kita mau sama-sama belajar mempunyai belas kasihan seperti orang Samaria itu. Ketika kita menolong orang, kita nggak boleh pilih-pilih. Kita nggak boleh pilih dia dari suku mana, dia dari agama apa, dia kaya atau dia miskin. Kita nggak boleh kayak gitu adik-adik. Kalau kita mau menolong, kita harus menolong dengan penuh kasih, penuh dengan belas kasihan, seperti orang Samaria itu. Sebelum doa penutup, saya minta semua adik-adiknya bangkit berdiri yuk.
kita mau sama-sama ucapin super kebenaran. Yuk, 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 bangkit berdiri yang semangat. Ikutin Kakak Nona ya. Super kebenaran hari ini adalah Tuhan mengasihiku. Aku mengasihi kamu. Ulang lagi ya, sekali lagi. Tuhan mengasihiku. Aku mengasihi kamu. Bisa semua? Sekali lagi deh, kita ulang ya. Tuhan mengasihiku. Aku mengasihi kamu. Yeay, pinter semuanya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami seperti orang Samaria yang mempunyai belas kasihan yang luar biasa Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh mengasihi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Gak pilih-pilih Tuhan, biarlah kami boleh mengasihi semua orang-orang yang ada di dekat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Itu dia firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Juni di sini. Udah rindu Kakak Juni nih, meskipun cuma seminggu. Sekarang kreativitas kita hari ini gampang kok. Kakak sebutin bahan-bahannya dulu ya. Kertas HVS, kertas kuarto, ballpoint, gunting, sama kalau ada adik di rumah pita. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, benang juga boleh. Sekarang ikuti kakak ya caranya. Pertama, kertasnya kita lipat dua seperti ini. Kakak buat buku doa. Tangan adik-adik kalau kurang besar boleh deh tangan mamanya ya. Ikuti kakak ya. Kita buat bentuk tangannya. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita gunting. Hati-hati ya dalam menggunakan gunting. Kalau adik-adik belum bisa, sama mama papa di rumah. Nah, jadinya seperti ini. Bisa dibuka. Tuh. Jadi sekarang kita mau buat dalamnya seperti buku. Kita ambil HVS, kita lipat-lipat menjadi kecil ya. Seperti ini, kita gunting. Kita satukan seperti sebuah buku. Kemudian
kita tempelkan di bagian tengah. Nih kakak udah ada yang udah jadi. Seperti ini adik-adik. Nih, adik-adik bisa taruh di sini super ayat atau doa adik-adik. Adik-adik harus rajin berdoa ya. Nah, seperti ini biar lebih menarik. Kakak tambahin pita. Nah, bagus kan adik-adik? Kreativitas kita selesai. Jangan lupa berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah aktivitas. Nah, sekarang adik-adik, jangan lupa adik-adik memberi persembahan. Kesini adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.